Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kedua kita, statistika sambungan pekan lalu, mengenai bagaimana cara menyajikan data, baik itu menggunakan diagram maupun histogram ataupun poligon frekuensi. Ya, untuk bab statistika sendiri pada dasarnya terdiri dari 4 bagian penting. Yang pertama adalah penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Ya, sehari ini kita hanya akan mempelajari sambungan materi kita pekan lalu, yaitu mengenai bagaimana cara menyajikan data. Nah, berikut ini kalian melihat peta konsep ya yang sudah sama-sama kita ketahui. Namun sebelumnya kita akan melakukan kuis untuk review terlebih dahulu. Iya, terdapat 5 soal untuk kuis yang telah Ibu layangkan di Google Classroom kalian. Silahkan dijawab. Ya, ini adalah pertanyaan mengenai apa yang telah kita pelajari dalam 2 pekan atau pekan lalu. Ya, setelah itu kita akan melanjutkan diskusi bagaimana cara menyajikan data, baik itu dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Ya, untuk menyajikan data ke dalam diagram maupun histogram ataupun poligon frekuensi, terlebih dahulu kalian bisa melihat bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel ya. Diketahui nilai data ulangan matematika wajib siswa kelas 12 sebagai berikut. Ya, secara keseluruhan kalian bisa melihat ada sekitar 45 data yang tersedia di sini. Nah, berdasarkan data di atas, tentukan jangkauan. Ya, kita tentukan terlebih dahulu nilai daripada jangkauannya, kemudian banyak kelas interval, panjang kelas interval, batas kelas interval, dan tepi kelas interval. Serta tentukan frekuensi kelas interval ke dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Ya, ini ada beberapa istilah penting yang sengaja Ibu highlight berwarna kuning. Ya, sambilan kita mempelajari definisi dan bagaimana cara menentukannya. Ya, untuk jangkauan sendiri itu pada dasarnya adalah selisih daripada nilai data tertinggi dengan nilai data terendah. Sebagaimana kalian bisa melihatnya pada perhitungan di slide berikut. Dari data di atas kalian bisa melihat bahwasanya data terkecil adalah 30 dan nilai data terbesar adalah 89. Artinya cara menentukan jangkauan adalah dengan menghitung selisih dari nilai ulangan matematika terbesar 89 dikurangi dengan nilai ulangan matematika terkecil yaitu 30. Maka jangkauan adalah 59. Nah, fungsi jangkauan ini nantinya adalah kita akan menentukan berapa banyak kelas interval yang kita butuhkan dan berikut dengan panjang daripada kelas interval itu sendiri. Sehingga kita harus menentukan dahulu selisih daripada nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Sedangkan untuk banyaknya kelas interval untuk ke 45 data yang tersedia, kita dapat menghitungnya menggunakan aturan Sturges. Ya, aturan Sturges ini sendiri pada dasarnya telah diformulasi sedemikian rupa sehingga kita bisa memperkirakan atau memprediksi jumlah kelas interval. Nah, berdasarkan perhitungan ini kita memperoleh jumlah kelas interval yaitu sekitar 6,45. Ya, karena dia tidak mungkin berbentuk desimal jumlah kelas, maka kita bulatkan ke bawah ya menjadi 6. Maka banyak kelas interval adalah 6. Nah, kemudian kita akan menghitung panjang daripada kelas interval dari kumpulan data ini. Karena jangkauannya adalah 59 ya dan banyak kelas interval adalah 6, maka panjang kelas interval dapat dihitung dengan membagi jangkauan terhadap banyak kelas interval. Maka di 59 dibagi dengan 6 menjadi 9,83. Ya, maka dibulatkan menjadi 10 karena tidak rasanya agak sulit ya membuat panjang kelas yang memiliki desimal. Walaupun kalau kita menggunakan aplikasi mereka menggunakan desimal, akan tetapi karena ini kita akan belajar dulu konsep dasarnya, maka dibulatkan menjadi 10.
maka panjang kelas adalah 10. Nah, kemudian kita menghitung atau menentukan batas kelas interval. Nah, batas kelas interval ini pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu batas bawah kelas interval dan batas atas kelas interval. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwasanya nilai terkecil dari data ini adalah 30. Nilai terbesarnya adalah 89. Banyak kelas interval kita sudah hitung tadi 6. Dan panjang kelas interval itu sendiri adalah 10. Ya. Maka kalian juga bisa menentukan batas bawah kelas interval dengan menggunakan data nilai daripada data terkecil, yaitu 30. Sedangkan untuk batas atas kelas intervalnya, kalian harus menentukan dulu panjang kelas interval. Tadi kan 10, ya, karena batasnya itu adalah batas bawahnya adalah 30, maka kita bisa memulai dengan 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39, ya, berdasarkan panjang kelas yang kita peroleh tadi 10. Maka untuk kelas pertama, batas atas kelas interval kelas pertama adalah 39, artinya dari ring 30 sampai dengan 39. Begitu juga untuk kelas kedua, ya, artinya setelah 39 kan datanya 40. Dari ring 40 sebanyak 10 data sampai dengan nilai 49 dan seterusnya. Nah, sehingga kalian mencapai atau menentukan nilai batas bawah kelas interval dan nilai batas atas kelas interval pada kelas yang ke-6. Karena tadi kan jumlah kelasnya atau banyak kelas ada 6. Demikian. Hampir mirip dengan bagaimana cara menentukan batas kelas interval bawah maupun atas. Untuk tepi kelas interval, kalian juga menentukannya dengan menggunakan batas bawah dan batas atas kelas interval. Misal contoh pada kelas pertama, tepi bawah kelas interval pada kelas pertama adalah 30 nilai terkecil dikurangi dengan 0,5, artinya 29,5. Sedangkan tepi atasnya adalah kebalikannya. Ya, nilai terbesar pada kelas tersebut atau kelas pertama dalam contoh yang Ibu berikan ditambah dengan 0,5. Nah, karena pada kelas pertama nilai terbesarnya adalah 39, maka 39 ditambah 0,5 menjadi 39,5. Maka pada kelas pertama, tepi bawah ataupun ring daripada tepi kelas interval yaitu mulai dari 29,5 sampai 39,5. Ya, kalau kita total, dia juga mempunyai panjang kelas yang sama, yaitu 10. Begitu seterusnya hingga kelas interval yang ke-6, sesuai dengan banyak kelas yang telah kalian tentukan tadi di awal. Sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, untuk menyajikan tabel distribusi frekuensi, ya, kita akan menggunakan tabel yang seperti kalian lihat pada slide berikut. Ya, dari uraian sebelumnya, ya, tabel frekuensi kelas interval dapat dijabarkan sebagai berikut atau dilihat sebagaimana berikut. Ya, jumlah data nilai ulangan siswa dari ring 25,9 hingga 35,9 adalah 3. Artinya ada 3 orang atau 3 siswa yang mendapat nilai pada ring tersebut. Maka frekuensinya kita tuliskan 3. Itu adalah kelas pertama. Ya, untuk kelas kedua, dari tepi bawah kelas kedua 39,5 hingga nilai ulangan 49,5, ternyata dari data yang di awal tadi kita memperoleh ada sekitar 6 siswa. Maka frekuensi pada kelas kedua adalah 6. Ya, begitu seterusnya hingga kelas ke-6. Ya. Jadi kalian bisa melihat di sini ada banyak kelas interval pada tabel adalah jumlah barisnya. Ya, ada 3, 6, 8, 12, 10, 8 untuk frekuensi. Itu disebut dengan banyak kelas, ada 6. Nah, sedangkan panjang kelas yang 10 itu adalah nilai dari 29,5 hingga 39,5. Atau yang batas bawah atau batas atas tadi yang 30 sampai 39. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram, ya, kan bisa melihat tabel berikut. Ya, pada dasarnya terdapat beberapa bentuk diagram seperti penjelasan Ibu pekan lalu, ya, dalam menyajikan data tunggal.
Di antaranya adalah diagram lambang, diagram batang atau disebut dengan bar chart, diagram garis atau line chart, diagram lingkaran atau pie chart, dan diagram batang daun atau kita sebut juga dengan stem and leaf plot. Ya, kalian perlu mengetahui bahasa Inggris juga. Kenapa? Karena nanti dalam menggunakan Microsoft Excel, ya mereka menuliskan dalam bentuk dalam bahasa Inggris seperti bar chart, line chart atau pie chart. Ya, nanti jangan pula kalian cari diagram lingkaran di Excel circle, karena lingkaran itu kan circle. Jadi circle chart enggak. Nanti di Excel pilihannya adalah pie chart dan donut chart, biasanya seperti itu. Nah, pada dasarnya diagram lambang kan sudah kita pelajari sejak kita SD. Begitu pula dengan diagram lainnya, ya. Sejak SMP kita sudah mempelajarinya. Namun video berikut akan menjelaskan kalian. Ibu ingin mencoba menjelaskan kepada kalian bagaimana menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam menyajikan data ke dalam beberapa contoh diagram berikut. Dari data tunggal pada tabel berikut, sajikan data perencanaan pengeluaran bulanan sebuah keluarga ke dalam diagram batang, garis, dan lingkaran. Khusus untuk plot stem and leaf atau diagram batang daun, nanti akan kita bahas secara terpisah dengan menggunakan cara manual. Nah, pada tabel berikut kalian melihat anggaran pokok pembelanjaan seperti belanja kebutuhan pokok, kemudian pembayaran listrik, pendidikan, pengeluaran, dan seterusnya, dan biaya ataupun harga dalam ribuan rupiah. Misalnya untuk belanja kebutuhan pokok itu adalah 800, artinya 800.000 rupiah. Untuk listrik dan PDAM 1 juta rupiah dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menyajikannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi tabelnya kita pindahkan dulu ke dalam salah satu sheet Excel. Ya, kita akan membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Serta nanti juga ada pembahasan terpisah mengenai bagaimana cara membuat diagram batang daun. Nah, untuk proses pembuatan diagram ini sendiri, kalian bisa mengikuti alur yang telah Ibu coba rekam berikut. Nah, ya, kalian bisa mengikutinya mulai dari membuat tabelnya sampai membuat diagramnya. Ya, semoga nanti mudah dipahami. Ya, kalian perhatikan dengan seksama. Jika ternyata nanti kesulitan atau kecepatan, kalian bisa mempause-nya atau menstop. Kemudian kalian bisa mengulangi kembali mengikuti tutorial yang ada. Jika nanti memang kalian masih sulit memahami, maka kalian bisa langsung masuk ke forum pertanyaan di kolom komentar Google Classroom kalian. Ya, selamat memperhatikan tutorial berikut. Ya, Ibu yakin sebagian dari besar kalian sudah paham. Namun ini bercermin daripada hasil pretest kemarin. Ya, beberapa dari kalian belum menggunakan Microsoft Excel, dan beberapa dari kalian yang telah menggunakannya pun masih mengalami beberapa kendala. Mungkin kendala teknis kah atau seperti apakah, sehingga kalian masih bingung bagaimana menempatkan posisi data pada sumbu X atau aksis horizontal, dan data apa yang seharusnya ada pada sumbu Y atau pada aksis vertikal. Ya, sedikit Ibu garis bawahi, ketika kita membuat plot data pada sumbu X dan sumbu Y, pada dasarnya konsepnya adalah data pada sumbu X itu adalah variabel tetap. Ya, artinya dia tidak berubah terhadap waktu. Sedangkan data pada sumbu Y itu adalah variabel berubah. Nah, ini bagaimana cara membuat diagram batang. Ya, kalian bisa memilih pada insert chart. Pada dasarnya di sana ada beberapa pilihan diagram batang. Namun Ibu memilih yang paling sederhana, yaitu diagram batang 2 dimensi. Ya, kalian juga bisa memilih model desainnya pada chart design atau chart tool. Kemudian kalian bisa mengganti atau menambahkan judul daripada diagram batang. Begitu juga dengan judul daripada aksisnya, baik itu aksis horizontal atau sumbu X maupun aksis vertikal atau sumbu Y. Nah, cara menambahkannya adalah kan tinggal mengklik 2 kali pada aksis
di sumbu X misalnya, nanti akan keluar format chart area ya. Di sana kalian bisa menambahkan chart title-nya ya. Atau kalian bisa mengklik tanda plus ya di kolom di dekat chartnya. Kemudian di sana ada pilihan, tinggal kalian checklist apa yang mau kalian tambahkan. Mau menambahkan chart title kah, axis title kah, mau menambahkan legend kah, trade line dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini semuanya sudah jadi diagram batangnya, diagram garisnya, dan diagram lingkaran. Ya, diusahakan saat kalian membuat sebuah diagram atau grafik, ya lebih baik betul-betul memperhatikan kejelasannya. Ya, bahwasanya nilai ataupun angkanya dapat dilihat dengan jelas, judulnya pun dapat dilihat dengan jelas. Nah, data yang Ibu tampilkan di sini adalah data tunggal ya. Kita belum masuk kepada data kelompok ya, sehingga sangat mudah menggunakannya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat diagram batang daun atau stem leaf. Ya, pada dasarnya kalian cukup melihat data yang ada ya.
Misalnya untuk data nilai 200.000 atau di sini kita dibuat dalam ribuan rupiah, maka nilai 200 itu terdapat dua data. Ya, maka pada batangnya, pada bagian batang kita hanya menambahkan digit yang ratusan dan puluhan. Ya. Karena nanti digit satuannya kita tambah di bagian kolom daun. Sehingga 20, kemudian karena data dua kali 20, 200, maka 20 untuk di daunnya ada 0 yang pertama, kemudian diikuti oleh 0 yang kedua. Artinya 20 dengan 0 yang pertama adalah data yang pertama 200, kemudian 20 dengan 0 yang kedua adalah data yang kedua, yaitu 200 yang kedua. Ya. Begitu selanjutnya untuk 400, jika ada dua data maka 40, 0, 0. Untuk 800 karena cuma ada satu data maka 80, 0. Sedangkan untuk 1000 karena juga memiliki dua data maka 100, 0, 0. Seperti itu. Begitu pula jika kalian mempunyai data yang lain. Ya, misalnya kita ada menambahkan data seperti yang Ibu lakukan, maka ketika kalian menambahkan digit satuannya, maka itulah data daripada yang seharusnya. Ya, itu ditambah pada digit satuan. Ya, kalian bisa melihat contoh berikut. Ya, sebelumnya Ibu minta maaf ini suara agak serak ya, karena dalam keadaan kurang sehat, tapi semoga ini tidak mengganggu pemahaman kalian nantinya. Seperti itu. Ya, kita setelah selesai mempelajari bagaimana cara menyajikan data tunggal ke dalam diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran atau pie chart, dan diagram batang daun. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data ya ke dalam bentuk histogram dan juga poligon frekuensi. Untuk menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi, data yang telah dinyatakan dalam distribusi frekuensi dapat disajikan ya langsung ke dalam bentuk histogram, poligon maupun OGIF pada dasarnya. Ya, histogram ini merupakan bentuk lain dari diagram batang yang batang-batangnya saling berhimpit, jadi tidak ada gap ya antara batang-batang pada histogram, berbeda dengan diagram batang tadi, ya kan? Sedangkan poligon frekuensi itu adalah garis patah-patah yang menghubungkan titik-titik tengah pada histogram. Artinya kalian harus tahu dulu nilai tengah daripada histogram itu sendiri, ya. Misalnya nilai dari 20 sampai 29. Nilai tengahnya apa? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Maka nilai tengahnya adalah antara 24 sampai dengan 25, yaitu 24,5. Jadi titik tengah dari histogram itu dihubungkan pada tiap-tiap histogram membentuk garis patah-patah. Itulah yang disebut dengan poligon frekuensi. Selain poligon frekuensi, terdapat pula poligon frekuensi kumulatif atau disebut juga dengan OGIF. OGIF ini terbagi dua, yaitu OGIF positif dengan menggunakan poligon frekuensi kumulatif kurang dari, dan OGIF negatif, yaitu disebut juga dengan poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, maka diperlukan untuk menentukan terlebih dahulu panjang kelas, banyak kelas, dan tepi kelas. Kemudian data ini akan ditampilkan ke dalam tabel frekuensi. Kita sekarang akan memperhatikan kembali contoh penyajian data nilai ulangan matematika dengan menggunakan tabel pada slide sebelumnya. Nah, sehingga setelah kita plot, maka bentuk histogramnya dapat kalian lihat pada gambar yang di sebelah kiri, sedangkan gambar di sebelah kanan itu adalah histogram dan poligon frekuensi secara bersamaan pada satu grafik yang sama, ya, pada satu diagram yang sama. Nah, yang histogram itu yang biru,
yang seperti bar chart atau diagram batang, namun dia tidak memiliki gap, ya, berhimpitan. Sedangkan yang polygon frekuensi adalah yang berwarna orange, ya, yang garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah dari setiap histogram. Nah, untuk penyajian histogram dan polygon frekuensi ini sendiri, ya, dapat kalian lihat pada video berikut, ya. Kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan kalian dalam menyajikan data yang jumlahnya tidak lagi banyak, ya, disebut dengan data atau frekuensi ke kelompok. Nah, datanya, ya, kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, ini untuk data yang berkelompok. Karena jumlah datanya sudah terlalu banyak, lebih dari 30, ada 45 data, maka untuk memudahkannya kita akan membuatnya ke dalam kelas-kelas interval. Ya, kalian bisa melihat di sini ada 6 kelas interval. Kemudian masing-masing interval panjang kelasnya adalah 10, seperti yang telah Ibu jelaskan pada sesi sebelumnya, ya. Kemudian data inilah yang kalian plot untuk membuat atau menyajikan ke dalam bentuk histogram distribusi frekuensi maupun ke dalam histogram yang menggunakan data mentah tadi yang 45 tadi. Bisa juga. Ya, jadi ada dua cara menyajikan histogram. Yang pertama adalah cara cepat, ya kan? Kalau di matematika kan sering gitu. Cara cepat yaitu menggunakan bar chart atau diagram tabel. Ya, diagram tabel kan tadi kan tidak berhimpitan, tapi kita bisa menyetelnya di Microsoft Excel-nya untuk menjadi berhimpitan dengan menyetel graph width-nya atau lebar daripada grafiknya. Nanti kalian bisa melihat tutorial berikut, ya, bagaimana cara membuat atau menyajikan histogram distribusi frekuensi dengan menggunakan bar chart atau diagram batang, kemudian menyetelnya, dan bagaimana cara membuat histogram dengan menggunakan data mentah, yaitu data pada tabel yang di bawah, yang 45 data tadi. Ya, pada dasarnya cara menyajikan histogram yang sebenarnya adalah dengan menggunakan data mentah, ya. Namun di sini karena kalian masih SMA, ya, kan juga boleh menyajikan histogram dengan menggunakan bar chart tadi, ya. Silahkan diperhatikan tutorialnya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar di kelas Google kalian. Pada kelas interval pertama frekuensinya 3, ya, karena ada 3 data yang nilai ulangan matematikanya berada di antara 29,5 hingga ring 39,5, ya kan? Dia ada 3 data, sehingga frekuensinya menjadi 3. Nah, tabel yang berwarna hijau, kemudian kuning, biru, itu akan Ibu jelaskan kemudian. Ya, yang kalian perhatikan sekarang adalah tabel yang tidak berwarna, yaitu tabel distribusi frekuensi dan tabel data mentah untuk membuat histogram, baik itu histogram dengan menggunakan bar chart maupun histogram dengan menggunakan statistical chart atau histogram itu sendiri, dan untuk membuat atau menyajikan data ke dalam polygon frekuensi. Ya, nantinya Ibu akan menjelaskan secara khusus bagaimana cara menyajikan data ke dalam OGIF, baik itu OGIF yang positif maupun OGIF yang negatif, yaitu dengan menggunakan frekuensi akumulatif, baik itu lebih dari maupun kurang dari, ya. Sekarang kita perhatikan caranya. Ya, seperti yang telah kalian lihat pada penjelasan sebelumnya atau kalian dengarkan tadi, ya. Untuk diagram batang tinggal kalian pilih bar chart. Ya, sebelumnya kalian pilih data dulu, kemudian kalian menekan atau mengklik bar chart sehingga muncul diagram batang seperti ini. Itu kan masih diagram batang. Ya, kita menginginkan adalah sebuah histogram
atau berbentuk histogram. Ya, sehingga kita perlu mengklik 2 kali pada batangnya itu atau pada barnya, nanti akan muncul format data series seperti ini. Nah, tinggal kalian atur gap width-nya atau lebar daripada gap antar batangnya buat 0, sehingga mereka berimpitan. Atau kalau ingin ada space biar nampak perbedaannya sedikit, ya biar ada spasi, kalian tambah sedikit, ya bisa 1 hingga 2% seperti itu. Ya. Nah, histogram kita udah jadi. Nah, untuk memudahkan kalian melihat ya nilai tengah daripada histogram, frekuensi daripada histogram tanpa menarik garis ke sisi kiri, ya, kalian bisa menambah di sana add label, ya, sehingga muncul frekuensi atau nilai frekuensi daripada masing-masing histogram. Jika kalian ingin membuat histogram dengan menggunakan data mentah, ya kalian tinggal memilih datanya terlebih dahulu secara keseluruhan dari 1 sampai 45. Kemudian kalian memilih option ataupun insert chart yang histogram atau statistical chart seperti itu. Silahkan diperhatikan ya dengan seksama langkah-langkahnya. Nah, setelah muncul seperti ini, ya kalian bisa memperhatikan apakah nilai pada sumbu X atau aksis horizontal dan nilai pada sumbu Y atau aksis vertikal itu sudah sesuai dengan nilai yang kita inginkan pada sebuah histogram. Ternyata belum. Kenapa? Karena tadi kita kan memilih datanya termasuk angka daripada data itu sendiri ya kan. Data pertama, data kedua, sampai data ke-45. Kemudian di sebelahnya baru nilai ulangan matematikanya. Sedangkan yang kita inginkan adalah hanya nilai ulangan matematikanya saja. Ya, maka kita harus mengganti data aksis dengan cara select data. Ya, kemudian kita ganti data aksis horizontalnya atau sumbu X-nya dengan data nilai ulangan saja. Artinya cuma satu kolom ya yang kita pilih, sehingga terbentuklah histogram yang kita inginkan. Namun demikian, secara otomatis Microsoft Excel akan membentuk histogram dengan kelas interval mereka sendiri, kelas interval otomatis, ya. Sedangkan kita tadi kan sudah menghitung di awal,
ya, banyaknya kelas intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang kita bisa setel dengan menggunakan format axis lagi, ya. Kita double klik ya kan pada histogramnya, muncul di situ nanti ada bin width dan bin number, ya, yang kita ya seperti yang telah kita lihat di sini, ya. Kita akan mengatur jumlah kelasnya yaitu menjadi 6, ya kan? Maka terbentuklah grafik atau histogram seperti ini. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, ya, ada kesalahan penarikan data secara otomatis oleh Excel pada sumbu X, sehingga kita akan harus mengganti datanya dengan memilih fitur select data. Kita select data hanya untuk nilai ulangan matematika saja, ya, data satu kolom itu saja, sehingga histogram kita sama seperti histogram yang kita buat dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang tadi, ya. Nah, seperti ini. Ini kan 4 nih, sedangkan kita kan kepinginnya kan jumlah kelasnya 6, sehingga kita harus adjust atau menyetel number of binnya menjadi 6, jangan 4, seperti itu di format axis. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita harus menyetel number of binnya menjadi 6. Nah, seperti ini, ya. Sehingga dia langsung histogramnya berubah. Ya, kalau kita menyetel number of bin, artinya kita tidak perlu lagi mengadjust atau setting atau menyetel yang bagian dari width-nya, width of binnya, artinya panjang kelasnya, karena panjang kelasnya akan otomatis. Jadi kita pilih salah satu. Kalau kita menyetel panjang kelas, misalnya kita mau panjang kelasnya 10, artinya number of binnya yang otomatis, seperti itu. Tadi kita kan di awal udah sepakat ya, banyak kelasnya kan 6, ya, udah kita genapkan, artinya kita pilihnya 6, sehingga panjang kelasnya nanti kan dalam perhitungan tadi kita dapat 9,83 kalau nggak salah Ibu, tapi kita bulatkan menjadi 10, seperti itu. Nah, kebalikannya kalau kita menyetel panjang kelasnya 10, nanti number of binnya juga akan otomatis kelas intervalnya tersetel menjadi yang sebelum kita genapkan tadi, ya. Jadi kalian silahkan pilih salah satu. Nah, keduanya itu benar, ya, mau pilih yang manapun sama. Sekarang kita akan menyajikan data ke dalam poligon frekuensi sekaligus dalam histogram. Ya, tadi kalian bisa melihat tabel yang sebelumnya Ibu berwarnai kuning, yaitu tabel frekuensi juga, ya kan? Nah, sekarang udah Ibu tidak warnakan, hilangkan warnanya. Kenapa kita mengulang tabel frekuensi 2 kali? Karena kita ingin menambah 2 data series, ya, pada tabel yang sama. Series pertama untuk frekuensi histogram, dan series kedua adalah untuk frekuensi poligon frekuensi. Caranya adalah kita dengan memilih kembali bar chart, ya, kita tidak menggunakan histogram di sini. Fitur histogram, kita langsung menggunakan fitur bar chart untuk memudahkan kalian, ya, dalam membuat atau menyajikan data 2 series sekaligus pada grafik yang sama atau diagram yang sama.
Nah, series pertama tinggal kalian setel aja. Series pertama itu bar atau diagram batang dengan frekuensi ataupun sumbu Y yang sama. Artinya vertical axisnya nilainya sama. Kemudian untuk aksis yang kedua yaitu yang second axis yang vertikalnya atau sumbu Y vertikal untuk data series yang kedua yang untuk polygon frekuensi yang garis patah-patah warna orange itu, ya. Ya. Jadi kan karena kebetulan frekuensinya sama, artinya nilainya sama, kita tidak perlu memunculkan keduanya. Ya, jadi hanya memunculkan satu sumbu Y aja. Jadi sumbu Y sebelah kiri aja seperti biasa, sebelah kanannya nggak perlu dimunculkan. Ya. Kemudian kalian tinggal menyetel gapnya seperti tadi tanpa ada gap, ya, karena ini histogram. Kemudian kalian juga bisa menyetel membuang penampakan di grafik yang tidak perlu, misalnya seriesnya kita nggak perlu karena kita sudah tahu kalau yang biru itu adalah histogram sedangkan yang garis oranye adalah polygon frekuensi. Ya, silahkan diperhatikan. Setelah kita menyajikan histogram polygon frekuensi dan ogive atau polygon frekuensi kumulatif, sekarang kita akan menyajikan data yang sama ke dalam bentuk polygon frekuensi kumulatif atau ogive, baik itu kumulatif kurang dari maupun kumulatif lebih dari. Nah, nilai kumulatif kurang dari itu kita peroleh ya dengan menghitung jumlah frekuensi ya pada nilai ulangan matematika yang kurang dari batas yang kita tentukan. Misalnya kita menggunakan batas bawah 29,5. Maka untuk frekuensi kumulatif kurang dari, apakah ada nilai siswa yang di bawah atau kurang dari 29,5? Tidak ada. Karena nilainya kan dimulai dari ring 29,5 ke atas, maka frekuensi kumulatifnya adalah 0. Ya, bagaimana dengan di bawah 39,5? Ternyata ada 3 orang. Seperti itu. Ya, begitu seterusnya. Ya, begitu juga dengan nilai frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, sekarang kita perhatikan dengan menggunakan software Microsoft Excel bagaimana cara menghitung frekuensi kumulatif. Ya, di sini Ibu mulai dengan cara menghitung persen frekuensi. Mungkin ini hanyalah ilmu tambahan saja bagi kalian, bagaimana cara menghitung persentase daripada frekuensi itu sendiri. Ya, kalian bisa menggunakan formula seperti yang Ibu tampilkan. Ya, bagaimana cara mengunci data, kita menggunakan lambang dolar ya. Cara mengunci data di antara yang mengapit huruf pada sel Excel itu sendiri. Misalnya sel D45. Artinya kita untuk mengunci data kita pakai dolar D, dolar 45. Seperti itu. Ya, kita bisa langsung menariknya sekaligus sehingga kita hanya mengisi di sel pertama saja.
Baik, sekarang kita akan menentukan nilai kumulatif ya untuk masing-masing ring data dari tabel distribusi frekuensi berikut. Ya, artinya yang ring pertama otomatis sama ya. Jadi kita tinggal buat sama dengan tabel pada tabel frekuensi, artinya sama dengan 3, ya kan? Kemudian pada kolom yang kedua baru kita tambahkan dengan kolom yang pertama di atasnya. Kan seperti itu, ya. Artinya jumlah data pada kelas interval kedua berarti kan jumlah data pada frekuensi sebelumnya ditambah dengan jumlah data atau frekuensi pada data di kelas tersebut. Kan seperti itu, ya kan? Kalau kita harus tambah satu per satu, mungkin kalau cuma 6 kelas gampang. Tapi kalau ada 100 kelas, 50 kelas, rasanya agak kesulitan. Ya, inilah fungsinya aplikasi untuk memudahkan kita atau mempercepat dan membuat kerja kita lebih teliti. Jadi kita tinggal tambahkan aja. Kita buat rumusnya sama dengan nilai di atas ditambah dengan frekuensi pada kelas tersebut. Kemudian kita enter. Kemudian tinggal kita tarik tanda tambahnya di ujung sel tersebut sampai ke bawah. Itu akan berjalan secara otomatis. Ya, dia selalu menambahkan nilai di atas, kumulatif di atas dengan frekuensi pada kelas tersebut. Kumulatif di atas dengan nilai frekuensi pada kelas tersebut. Nah, sehingga kita dapatkan di akhir frekuensi kumulatifnya adalah sama dengan jumlah data itu sendiri, yaitu 45. Nah, kemudian ada juga tabel tambahan di sebelahnya, Ibu, mencari atau untuk membuktikan bahwasanya kumulatif frekuensi, persen frekuensi itu akan sama dengan 100. Jadi untuk membuktikan bahwasanya nilai frekuensi kumulatif kita itu adalah benar. Jika kita mendapatkan pada kelas terakhir itu 100%, maka perhitungan nilai kumulatif kita sudah benar atau frekuensi kumulatif kita sudah benar. Nah, ini yang kita gunakan dalam membuat atau menyajikan data ke dalam OGIF, baik itu OGIF lebih dari atau OGIF negatif maupun OGIF kurang dari atau OGIF positif. Hanya saja nanti kalian perlu memperhatikan ada sedikit perbedaan penempatan frekuensi di sana ya, sesuai dengan data kita. Jadi kita memakai logika jumlah data pada ring tertentu, kan seperti itu. Ya, coba diperhatikan dulu seperti apa caranya. Ya, kita buat terlebih dahulu tabel OGIF untuk kumulatif kurang dari atau OGIF positif ya. Jadi nilai frekuensinya kan sama. Nilai frekuensi kumulatif maksudnya itu sama persis. Jadi kita tinggal pindahkan tabelnya aja, nilai ring ulangan, kemudian tabel frekuensi kumulatif ya. Kemudian tinggal kita select datanya, kemudian kita plot ke dalam diagram garis, karena OGIF itu kan berbentuk garis ya. Tinggal kalian pilih nanti model garisnya yang seperti apa, sehingga terbentuklah OGIF positif atau OGIF kurang dari. Sedangkan untuk OGIF lebih dari atau OGIF negatif, kalian perlu satu tabel tambahan bantuan untuk memudahkan kalian melakukan perhitungan frekuensi kumulatifnya. Dia kan terbalik. Artinya kalau tadi kan ada berapa data di bawah 29,5 dan 0 karena datanya belum ada. Bagaimana dengan data di atas atau lebih dari 29,5? Artinya semua data yang tersedia nilainya adalah di atas 29,5. Maka frekuensi kumulatif untuk kelas pertama atau data pertama yang lebih dari 29,5 adalah jumlah datanya, yaitu 45. Ya. Kemudian bagaimana dengan di yang kedua, data yang kedua yaitu kumulatif, frekuensi kumulatif lebih dari 39,5. Artinya kita harus mengurangi data di bawah 39,5. Ada berapa tadi? 3 ya kan? Maka kita kurang dengan 3. Maka nilai frekuensi kumulatif yang di data pertama kita kurang dengan 3, menghasilkan 45 kurang 3 itu 42. Begitu seterusnya. Jadi kita tinggal tarik aja, rumusnya sama. Kita tinggal tarik tanda plusnya di sudut sel bawah, sehingga nanti secara otomatis Excel akan menghitung sampai pada data yang terakhir, yaitu nilai di bawah lebih dari 89,5. Apakah ada
Tidak, karena datanya kan antara 29,5 sampai 89,5. Kan demikian. Artinya nilai terakhirnya atau frekuensi kumulatif terakhirnya itu wajib hukumnya 0. Artinya kalau di sana sudah 0, maka perhitungan frekuensi kumulatif kita itu sudah benar. Kemudian kita tinggal memplotkan diagram garisnya saja, ya, dengan mengatur pada sumbu X atau aksis horizontal itu adalah data nilai ulangan, sedangkan pada sumbu Y atau aksis vertikal adalah nilai kumulatif, baik itu lebih dari maupun nilai kumulatif kurang dari. Ya, silahkan diperhatikan bagaimana cara menampilkan OGIF, ya. Kemudian jika ada pertanyaan, kembali kalian tanyakan pada kolom komentar di Google Classroom. Nah, ini OGIF negatifnya OGIF positifnya sudah jadi. Ya, untuk membuat OGIF negatif cukup gampang, kita hanya mengcopy OGIF positif, kemudian kita pindahkan ke tempat lain. Kemudian kita hanya memindahkan atau mengganti data dengan menselect data baru dari OGIF positif. Ya, kita tinggal tarik data dari OGIF positif ke OGIF negatif, sehingga grafiknya otomatis berubah menjadi yang tadinya grafik menanjak atau positif, sekarang menjadi grafik yang menurun atau OGIF negatif, atau disebut juga dengan poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, semoga mudah dipahami. Nah, setelah video tutorial berikut, pada slide berikutnya akan muncul post test maupun tugas PR kalian atau pekerjaan rumah.
Pada dasarnya ada dua permasalahan post test yang ibu ingin kalian selesaikan, dan juga dua permasalahan pada PR atau homework yang juga ingin ibu kalian menyelesaikannya di rumah nantinya. Hanya saja jika waktu kita cukup sempit untuk pekan ini, maka baik itu post test maupun PR akan menjadi PR secara keseluruhan. Artinya ada 4 soal homework yang harus kalian submit melalui form post test dan homework nantinya di pekan depan, ya. Sehingga hal ini bisa membantu ibu memahami apakah kalian benar-benar sudah menguasai materi hari ini maupun tidak. Baik, semoga kalian mudah dalam menyelesaikannya dan memahaminya. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk kepada ukuran pemusatan data. Artinya kalian sudah tahu bagaimana cara menyajikan data, maka sekarang kalian harus tahu bagaimana cara menghitung atau menentukan pemusatan data. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. See you on the top, my students.